Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kesehatan, kenikmatan dan waktu luang. Kemudian kita belajar tentang ekonomi Islam dan insya Allah akan dimulai dengan nasihat atau tausiah dari Profesor Dr. Andes Hadi Agustin SEMM PhD. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita ngopi sebentar, tunda pembicaraan tentang BMT antara Mas Eko sebagai praktisi BMT dengan Pak Sandri sebagai kritikus dari praktisi lapangan tentang mengetahui macam mana BMT, BPRS, bank syariah, dan bank konvensional ya. Luar biasa, kritikan tajam. Dan ternyata di sini ada praktisi dari Bank Rakyat Indonesia yang 15 tahun di sana. Nanti dia belum berbicara, alhamdulillah minimal sudah hijrah dan mau tobat ke bank syariah. Kemudian pertama sebelum disampaikan pentingnya kita adab-adab. Ya, berwudu, kemudian niat mencari ilmu. Barang siapa keluar rumahnya mencari ilmu, maka dia sedang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kembali pulang ke rumahnya. Kemudian kita dengarkan dengan sesama materi yang akan disampaikan. Tetaplah menjadi gelas kosong, ya, senantiasa belajar. Al ilmu nurun, al jahlu dhalamun. Ilmu itu cahaya, bodoh itu kegelapan. Kemudian bagusnya adalah setiap peserta buka layarnya, ya, buka jendelanya. Mas Eko, Mas Erwan Cirebon, Haji Abdullah Siak, untuk kita dengarkan tawajuh, ya kan? Kita buka kembali buku Ta'lim wa Ta'lum, bahwasanya salah satu adab ketika belajar adalah mendengarkan dengan sempurna apa yang disampaikan, kemudian menjawab apabila dimintai perjawaban, kemudian juga ada kesan di dalam hati bahwasanya materi yang akan disampaikan insya Allah bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sebaik-baik ilmu ada yang diamalkan, bukan sekedar banyak bicara, tetapi kita niat untuk mengamalkannya, menyampaikannya kepada masyarakat luas. Perlu diketahui bahwasanya teman-teman semua adalah sebagai mujahid ekonomi syariah yang akan membumikan ekonomi syariah, ekonomi Islam di Indonesia, bahkan di dunia. Oleh karena itu perlu tawajuh, perlu fokus. Nanti setelah materi ada diskusi, silakan bisa bertanya langsung ke Pak Profesor, kemudian bisa setelah Pak Profesor Agustin memberikan materinya, beliau pamit. Nah, setelah itu kita akan cawe-cawe, kita ngobrol-ngobrol, ya kan, sampai puas insya Allah. Kalau tak puas di Zoom, kita akan ngopi bareng, entah di mana, ya kan, di BMTK ataukah di Koperasi-kah, kita akan ada program ngopi bareng. Oke, demikian dari saya, Pak Profesor Agustin. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Prof. Materi sudah saya sampaikan di grup WhatsApp ya, yang sudah masuk grup, yang belum masuk grup WhatsApp, nanti mungkin selesai ini atau besok kita akan konfirmasi. Ada juga dari Jakarta kawan saya, alumni Pakistan, Al-Ustadz Al-Mukarram Maulana Abdul Ghafur ya, atau di situnya Golfani. Pak Profesor, monitor. Bisa dimulai? Ya, silakan Pak Prof, sudah bisa dimulai. Siap. Terima kasih Pak Dr. Abdul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon dibuka layarnya Pak Prof. Ya. Alhamdulillah. Hamdan kasiran. Nah, sip. Terdengar suaranya ya? Oke, terdengar. Ya. Alhamdulillah. Hamdan kasiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Suaranya hilang. Kita lempar nih, lemah suaranya. Signal lemah. Dengan sisa umur ini kita akan sebaik-baiknya untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selalu kita mensyukuri nikmat iman dan Islam ini. Jangan sampai lepas, jangan sampai copot, karena nikmat iman dan Islam inilah modal satu-satunya kita untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam lakukan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya akan berbicara 3 slide saja. Slide pertama bisa dibuka, itu sistem hukum Islam. Ya, bisa ditampilkan Pak Dr. Doni, sistem hukum Islam. Oke. Ya, slide pertama. Sistematika hukum Islam. Sudah dibuka? Di grup sudah di-share, tinggal di laptop nih, tinggal di layar belum? Masih pindahkan materinya. Ya, bisa dibuka, bisa kelihatan ya, sistematika hukum Islam bisa dilihat. Yang lain bisa melihat slide. Bisa, Prof. Bisa ya, Masya Allah. alhamdulillah. Kita bicara masalah Islam. Islam itu terdiri dari 3 pongkol ya. Jadi kalau beragama Islam itu paling gampang beragama Islam. Ya gampang dipahami ya. Makanya yang perlu kita ketahui adalah pokok-pokoknya dalam Islam itu. Pertama kita bicara masalah akidah, bicara syariah, dan bicara akhlak. Itulah Islam itu. Ya. Jadi, nah yang pertama kita bicara masalah akidah. Kita bicara masalah akidah itu masalah iman. Namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah maka yang dibicarakan cuma 5 masalah. Pertama masalah iman, masalah kafir, masalah munafik, masalah murtad, masalah musyrik. Jadi tauhid ini adalah cara mendekatkan diri kepada Allah
dengan prosedur, ya. Jadi namanya ilmu tauhid ini adalah ilmu dasar di keimanan kita. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah tauhid. Nah, tauhid ini fondasi banget mengenai orang Islam. Nah, berikutnya ini ini akarnya. Akarnya harus kuat. Sebab kalau akarnya tidak kuat, maka pohonnya akan tumbang atau bahkan bisa mati. Makanya iman, ya, tauhid itu penting sekali. Itu merupakan ruh kita, ya, itu beragama Islam. Nah, yang berikutnya, kalau akarnya kuat, nanti hari ini kita tidak membahas masalah akidah. Ini pengantar saja. Kita nanti banyak bicara masalah syariah. Syariah itu adalah hukum. Jadi kalau kita bicara hukum, maka nanti syariah itu dalam agama Islam disebut fikih. Jadi kalau bicara hukum itu ya wajib, sunnah, mubah, halal, makruh, dan haram. Nah, jadi dalam fikih itu ada dua. Ada fikih ibadah, bagaimana tata cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan prosedur yang sudah ditentukan secara pasti dan mekanismenya. Jadi tidak boleh, ya kan, ibadah ini asal-asalan. Pada dasarnya, ya. Jadi kalau bicara masalah ibadah itu perhatikan apa yang diperintahkan, ya, yang diperintahkan. Jadi pada dasarnya sholat itu jadi haram, tapi karena ada perintah, maka kita laksanakan. Puasa juga begitu. Yang perhatikan apa yang diperintahkan. Nah, yang kedua adalah fikih muamalah. Fikih muamalah ini bicara masalah keseluruhan aktivitas manusia yang didasarkan, ya kan, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya kan. Nah, jadi fikih muamalah ini jadi kalau kita lihat itu bicara ibadah gairul mahdoh. Nah, disitulah nanti masuk ekonomi Islam, ya. Nah, jadi dari situ muamalah itu hubungan manusia ke aktivitas manusia yang didasarkan untuk mencari ridho Allah. Kegiatan berpolitik, Islam boleh berpolitik. Kedua, kegiatan sosial, banyak sekali kegiatan sosial, ya kan? Ya, ada zakat, ada infak, ada lembaga-lembaga apa namanya yang berbicara masalah sosial, filantropi, infak, sedekah, wakaf di sana. Nah, berikutnya ada kegiatan ekonomi. Ekonomi itu adalah kegiatan lembaga keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia itu, nah, ada kan? Ada perbankan, ada asuransi, ada pegadaian, ada pasar uang, ada pasar modal, ada multi level marketing, ya kan? Dan ada juga bicara masalah marketing syariah dan kegiatan usaha-usaha lainnya. Yang tadi saya lihat itu bicara BMT, KPR, bicara masalah saham di sana, ya. Nah, itulah muamalah. Jadi ekonomi Islam itu dari mana? Dari fikih. Fikih yang mana? Fikih muamalah, bukan fikih. Nah, kalau bicara muamalah, yang harus digarisbawahi, perhatikan apa yang dilarang. Kalau yang dilarang itu sedikit, ya, banyak yang mana? Yang apa yang tidak dilarang. Di Islam sedikit lain yang dilarang, ya, yang banyak diperbolehkan. Jadi bermuamalah itu prinsipnya perhatikan apa yang dilarang, nah, ya kan, dilarang. Ini enak. Yang dilarang banyak mana? Ya banyak yang diperbolehkan bukan yang dilarang. Nah, itulah, ya. Jadi harus paham betul. Jadi ekonomi Islam itu dari mana dapatnya? Jadi dia dari Islam itu sendiri, ya. Dari fikih mana? Jadi dari fikih muamalah. Ya, jadi bicara muamalah itu jangan tunggu sempurna. Ya, kayak jalankan aja terus. Ya. Nah, begitu ada nas yang nah, baru kita berhenti. Tapi kalau ibadah bisa sudah ditentukan itu. Masa kita pergi haji,
apa namanya ke Bogor, ya nggak bisa, harus ke Mekah, ya kan? Hajinya kan ukupnya di mana? Di Eropa, bukan diukupnya di Gunung Sindur, ya kan? Nggak boleh melakukan, udah clear ya, Insya Allah. Putus-putus. Nggak kedengeran lagi. Nggak apa-apa, suaranya putus. Asal hatinya jangan putus, Ustaz. Ya, ini putus-putus. Ya kan? Halo, jadi untuk slide kedua bisa dilihat ya. Ya, lanjut Prof. Oke, jadi prinsip hukum muamalah adalah satu, pada dasarnya ya kan, segala bentuk muamalat adalah baik, kecuali yang ada larangan atau nas. Pahami apa yang dilarang dan jauhi tinggalkan. Pintu keberkahan akan terbuka. Prinsipnya itu ya, perhatikan ya, apa yang dilarang saja. Kalau dilarang, lanjutkan terus ya, sampai ada nas yang ditentukan. Yang kedua, muamalat itu dilakukan berdasarkan maslahat. Ya, masalah itu adalah maslahat kita, ya kan? Ada kepentingan umat di situ. Yang ketiga, muamalat dilaksanakan untuk memelihara bilang. Jadi adil ya, yang punya banyak, dia tidak boleh memilih hartanya. Ada wajib yang namanya zakat. Tapi ada juga wajib sebagai orang yang punya harta, yang namanya infak, sedekah, dan wakaf. Ya, insya Allah. Itulah prinsip hukum muamalah. Berikut slide ketiga. Ya, jadi saya akan jelaskan 6 prinsip dasar ya, pentingnya dalam ekonomi syariah. Pertama, berbagai jenis sumber daya yang dipandang sebagai pemberian titipan Allah kepada manusia. Oke. Islam, jadi sumber daya alam ini ya sebagai pemberian dan titipan Allah harus dikelola dengan baik. Ya, alamnya harus dikelola. Ya. Tanamannya, hutannya, ya kan, binatang-binatangnya, atmosfernya itu, ya itu harus dikelola, ya karena itu titipan Allah. Tambangnya, ya kan, tidak boleh dieksploitasi untuk kepentingan orang luar atau ya untuk kepentingan umat. Tambang ini yang paling banyak ya. Energinya, ya kan juga gitu. Yang ketiga, Islam mengakui pemilikan kepribadian dalam batas-batas tertentu. Jadi tidak absolut ya, dalam prinsip-prinsip syariah itu. Jadi berbeda dengan prinsip-prinsip kapitalis dan atau yang disebut dengan ekonomi liberal atau ekonomi sosialis. Jadi terbatas ya, memiliki terbatas. Kalau yang ekonomi sosialis tidak, dia sosial dimiliki oleh negara, kalau katakan yang kapitalis dimiliki oleh individu-individu. Kekuatan penggerak ekonomi Islam adalah kerjasama tahun, ya kerjasama, muamalah itu harus berjamaah seperti sholat berjamaah itu. Jadi Islam itu ekonominya harus berjamaah begitu loh, ya berjamaah ada imamnya, ya kan? Bagaimana imam katakan, yaitu ini para calon-calon mahasiswa ini, sarjana ekonomi Islam ini tugasnya nanti bagaimana sebagai imam ya yang menyampaikan amir untuk menyampaikan bagaimana sebagai penggerak ekonomi Islam adalah kerjasama. Siapa kerjasama ya kita inilah yang akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain yang ada ya. Nah berikutnya ekonomi Islam
Oke, selanjutnya ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh orang segelintir orang. Nah, tidak boleh. Ya, jadi ekonomi harus kekayaan itu dibagi, ya, bagi kepada umat, harus merata begitu ya. Jadi yang kaya harus bisa memberikan kontribusi kepada yang belum mampu, ya, baik yang wajib, yang namanya zakat, apapun yang sifatnya sunnah. Sunnah itu ada sedekah, ada katakan infak, ada katakan wakaf. Kelima, ekonomi Islam menjamin dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Jadi kepentingan ini putus-putus ya. Dari kepentingan orang banyak itu diperhatikan. Betul. Jangan sekelintir orang aja menguasai ekonomi itu. Kelima, orang muslim harus takut kepada Allah ya, dan hari penentuan di akhirat nanti, karena akan dihisap hartanya bagaimana ya kan, digunakan untuk berdakwah, apakah hartanya itu digunakan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, meningkatkan ekonomi, yang meningkatkan lapangan kerja, ya kan, sehingga masyarakatnya sejahtera. Nah, terakhir, ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim yang beriman, muslim yang beriman. Jangan sampai ada muslim tidak beriman, tidak tahu riba, ya, langgar terus, ya kan? Di dompetnya masih ada kartu kredit ribawi, rekeningnya masih ada rekening ribawi, ya, belum beriman. Beriman itu ya harus, ya kan? Dalam suatu masyarakat Islam dengan mengikuti Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, ijma dan qiyas. Jadi seperti praktek perbankan, asuransi, itu kan ada dalam Al-Quran. Itu ditentukan oleh ya ijma para ulama, ya ditentukan. Nah, itulah sedikit pengantar mengenai katakan sistematika hukum Islam sampai kita masuk ke fikih yang bicara muamalah, bicara ibadah, dan muamalah termasuk ke sana itu bicara masalah ekonomi Islam. Ya, nanti kita para pakar-pakar yang sana yang dipimpin oleh rekannya itu Dr. Haq, ya, bisa bicara akad-akad dalam Islam, prinsip-prinsip dalam Islam. Jadi saya tidak masuk dalam situ karena ini sifatnya pengantar. Nah, begitulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Profesor Agustin yang telah menyampaikan materi pengantarnya. Mungkin kepada teman-teman, apabila ada yang mau ditanyakan ataupun penjelasan, kami berikan kesempatannya. Silakan acungkan tangannya, nanti akan dihidupkan mikrofonnya. Silakan, dua pertanyaan pertama. Oke, Pak Sandri, yang pertama. Yang kedua, siapa yang mau bertanya? Saya Ustadz. Saya mau tanya Ustadz. Oke, Ustadz Imam Mustaqim ya, Masya Allah. Yang pertama dari Pak Sandri, yang kedua dari Pak Ustadz Imam Mustaqim. Silakan dengarkan. Pak Sandri, silakan Pak. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Prof. Saya Sandri dari Pekanbaru, Prof. Jadi ada yang menjadi perhatian dan mengganjal ke saya adalah kalau nggak salah nih, saya tidak tahu, saya tidak begitu hafal hadis bahwa dulu ada hadisnya bahwa nanti di akhir zaman semua orang itu akan terkena riba, walaupun hanya sekedar debunya. Artinya adalah yang saya tangkap bahwa riba itu di akhir zaman tidak akan pernah bisa habis, tidak akan pernah bisa selesai. Karena Nabi pun menyampaikan semua akan terkena walaupun hanya debunya. Nah, mungkin saya ingin tanya tahu tentang apa pendapatnya Prof ini. Apakah mungkin memang kalau kita lihat dari dasar hadis tersebut bahwa prinsip-prinsip ekonomi yang
yang betul-betul syariah itu tidak akan pernah bisa ada, karena dari dulu sudah disampaikan. Artinya adalah seperti balik ke cerita kawan-kawan yang di BMT, kawan-kawan yang Bank Syariah, tetap akan ada prinsip-prinsip seperti itu, karena mereka mengelola hal yang sama juga. Itu yang pertama, Prof. Terus pertanyaan saya yang kedua, Prof. Jika kita berusaha ini ke depan, kita berharap bahwa usaha kita memang halalan thayyiban. Saya punya ada satu usaha pembuatan properti rumah, dan saya menyampaikan program bahwa beli rumah itu bisa dapat cashback 100%. Tetapi saya di sini malah ditentang oleh beberapa pakar bahwa itu nggak boleh. Nggak bisa memberikan hadiah itu sama cashback-nya 100%. Nggak. Saya karena kurang paham, mungkin bertanya ke Prof, pendapatnya seperti apa? Apakah memang nggak boleh kita memberikan hadiah kalau kita jual properti, cashback-nya itu 100% atau hampir sama dengan harga rumahnya? Itu aja, Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tadi tentang hadis akhir zaman ya. Bagaimana nanti di akhir zaman semua kena riba. Kalaupun berusaha menghindar dari riba pasti kena debu-debu ribanya. Silakan Pak Prof, mungkin nanti usaha-usahanya siap-siap ya. Ya, makasih Pak Sandri. Ini mengenai riba, ya. Jadi mengenai riba itu di Indonesia itu halo, bisa dengar ya? Ya, dengar. Jadi Diulangi. sudah sepakat dalam lihat fikih ya riba itu haram. Tetapi dalam praktek sehari-hari di Indonesia, nah pada prakteknya banyak sekali ulama itu kenal riba, tapi tidak tahu prakteknya bagaimana. Orang ya, dia kenal nama, tidak kenal orangnya. Namanya riba ada, orang tidak tahu. Nah, jadi contoh saja mengenai bank, ya, uang di bank, ya, tidak bulat itu. Yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak, gitu ya. Tapi ya, Majelis Ulama sudah memberikan fatwa bahwa bunga bank itu hukumnya haram. Sekali lagi di Indonesia ini katakan ekonomi Islamnya itu baru ya, berdirinya Bank Muamalat, ya kan? Nah, Bank Muamalat mulailah ada yang namanya prinsip ekonomi, dan sana masuklah Bank Muamalat, ya itu baru terus sosialisasi. Jadi sekali lagi ya kita bahwa kita sepakat riba itu tidak dibolehkan oleh agama. Tapi dalam prakteknya masih ada aja begitu ya riba. Kenapa? Ya tugas kita nanti untuk bagaimana kita menjelaskan, terutama dalam praktek sehari-hari ya, baik di perbankan, baik di asuransi, baik di perusahaan, baik dikatakan pasar uang, di pasar modal, di marketing, Apple. Nah ini kita jelaskan ya. Nah ini harus kita rinci nanti kan itu ciri-ciri. Jadi kita kan ciri-ciri pada riba itu ya, jenis riba itu bagaimana, banyak sekali. Ibadah kita untuk bagaimana mendakwahkan di bidang ekonomi Islam ini, terutama riba itu ya. Insya Allah. Jadi di Indonesia belum bisa katakan lepas dari riba ya insya Allah. Jadi karena transaksinya itu masih transaksinya sama di perbankannya itu ya, ada pilihan. Jadi ada perbankan Islam sudah ada. Tadi maunya kita adalah satu aja itu, yaitu sistem ekonomi Islam
ya. Tapi ini perlu waktu di Indonesia, ya. Tapi sekali lagi, ya kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Yang kita sudah mengerti, lakukan saja itu, ya. Itulah dia. Rasa itu dari pendapat saya mengenai riba, ya, terutama di Indonesia, ya kan? Karena kita negara ini negara yang begitu plural, ya, sekali. Tapi alhamdulillah sudah mulai demi step, sudah sekian tahun, alhamdulillah sudah semuanya, hampir bank-bank besar itu sudah ada bank syariahnya, ya sudah ada spin off. Jadi ekonomi itu jual beli. Nah, bagaimana uang itu berputar di masyarakat? Nah, tentunya perlu modal, makanya bank muncul. Bank itu sebagai lembaga penghimpun dana dan juga menyalurkan dananya. Nah, alhamdulillah sudah ada bank-bank Islam, ya. Nanti dilanjutkan setelah bank berkembang, masuklah ke asuransi karena perlu produksi, ya. Tapi selanjutnya perlu pegadaian dan selanjutnya perlu mengembangkan investasi secara Islam. Jadi luas sekali ya masyarakat kita ini, insya Allah. Begitu Pak Sandri. Silakan yang lain. Ya, pertanyaan kedua Pak Sandi tadi studi kasus, nanti kita ngopi bareng kayak itu kan. Pertanyaan kedua dari Ustadz Mustaqim. Kepada Ustadz Mustaqim, falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama Ustadz mengenai ini Pak Prof. Jadi dari Pak Ustadz Abdul Haq kemarin ada men-share satu video ya tentang apa proyek negara yang dibiayai oleh kontraktor, subkontraktor. Kemudian ternyata nggak diganti sama negara itu. Nah, saya ini yang masih menjanggal di benak saya untuk menentukan akad apa di antara negara dengan kontraktor tersebut gitu. Karena transaksinya itu kan kita nggak tahu, karena ini sudah lintas pemerintahan. Barangkali kalau Pak Prof tahu kan. Kemudian yang kedua, yang apa saya pertanyakan mengenai bantuan dana dari pemerintah juga untuk lembaga pendidikan. Yang saat ini terjadi bantuan tersebut akan cair manakala kita memberikan sebagian kepada orang yang memberi. Tetapi dalam laporannya penerimaan kita itu tidak sempurna. Sebagai contoh, kemarin kita disuruh menandatangani bantuan sebesar 30 juta. Kemudian disyaratkan dari Menteri Agama, itu termasuk orang Depak juga Pak Prof. Jadi 10 jutanya itu harus diserahkan ke mereka, sementara dalam laporan itu harus tertulis 30 juta. Jadi kami hanya menerima 20 juta. 10 jutanya itu untuk mereka gitu Pak Prof. Nah ini apa ya, maksudnya mengganjal di hati saya. Kenapa seperti itu? Sedangkan ini kan Departemen Pendidikan Agama, Depak langsung. Ya ini saya mau tanya bagaimana, apakah yang terjadi di apa dalam masyarakat negara ini gitu Pak Prof. Bisa dijelaskan? Terima kasih ya Pak Mustaqim, Imam Mustaqim. Ya saya jawab dulu yang kedua ya. Di Indonesia ini yang paling susah yang belum bisa direformasi dari segi birokrasi mengenai rasuah maupun katakan sogok menyogok atau praktek itu adalah di Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, ya kan? Nah inilah dia tugas kita itu. Jadi mereka yang ahli agama mengerti masalah hukum, ya kan? Nah dia yang melaksanakan larangan itu kan ironis sekali ya. Jadi Hilang suaranya Prof.
Tak ada suaranya. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Kang Iman Paneglang kumaha Mang? Ada yang mendengar suara Profesor? Coba angkat tangannya, ada yang mendengar? Jadi kalau negara membutuhkan dana pembiayaan, ada yang namanya aset, underlying aset, yang namanya sukuk, itu boleh kita negara. Tapi kalau proyek negara ini itu urusan negara, ya kan? Ya bagi saya itu pertanggungjawabannya ke pemerintah, ya kan? Tapi secara konteks ekonomi Islam, kita negara memerlukan katakan dana, ada yang namanya sukuk. Ya, sukuk ini bisa. Jadi asetnya adalah yang digadai, yang sebagai jaminan adalah aset-aset negara. Begitu ya. Saya tidak bisa mencampuri masuk itu mengenai itu karena saya sendiri tidak memahami ya kan begitu. Begitu Pak Mustaqim. Ya, baik Pak Prof. Terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah 2 pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Profesor, cuman yang kedua saya agak putus-putus ini. Mungkin ada yang bisa mendengar dengan jelas jawaban dari Pak Profesor atau ingin belajar mengulang bagaimana? Pak Ustaz Zulkarnain Umar, dengar tadi ucapan dari Profesor? Enggak kedengaran. Oh, tidak. Enggak kedengaran. Iya, Putus-putus iya, juga. iya. Yang kedengaran cuman sistem suku. Ya, cuman ujung-ujungnya dengan suku ya. Ya, Pak Ustadz Musakim bertanya, dia dapat tapi 30 juta dari Departemen Agama. Nah, cuman dapatnya 20 juta. 10 jutanya buat mereka gitu. Nah, itu macam mana katanya gitu. Ya, itu tidak boleh. Kita yang menerima juga sama tapi neraka itu. Mogok-nyogok itu namanya. Allahu Akbar. itu risuah. Ya, kita ini banyak pertimbangan. Pertimbangannya adalah tauhid, bukan pertimbangan perasaan. Kalau perasaan, kalau pertimbangannya ya bukan iman, bukan ruh, ya begitu. Aduh, daripada ndak dapat, setan bilang sih kata aja, kita kan uang negara. Ya ndak bisa. Kita punya prinsip itu. Tapi kalau ada yang mengatakan lain, yang lain juga begitu. Nah, kita kembali lagi keyakinan kita. Di komanda kita, beriman enggak kita? Imannya sempurna enggak? Iya kan? Nah, apakah imannya masih setengah akan seperempat atau so-on? Ya kan begitu. Itu ujian bagi kita. Pertama untuk berhadapan dengan Kementerian Agama yang memberikan bantuan. Secara prinsip, kalau saya tolak. Begitu Pak Muslim ya. Masalah Ustaz. Allah. Jadi memang perlu orang-orang beriman yang masuk ke pasar dan tak bisa lepas kalau kita bicara ekonomi Islam, pasti harus senantiasa bicarakan keimanannya ya.
Kalau iman kuat, insya Allah bisa membedakan dengan jelas harta halal dengan haram. Tapi kalau sudah iman lemah, maka jangankan yang subhat, yang haram pun diembat. Ya itulah dinamika kita hidup di alam Indonesia itu. Mengajari kita itu para ustadz ini masih di Departemen Agama itu. Para orang yang ngerti agama, ya kan? Begitu Pak Ustadz, ya cukup. Ya, mungkin ada satu pertanyaan lain lagi dari teman-teman yang lainnya, silakan. Ustadz Dayat nih baru muncul, Masya Allah. Gimana Ustadz? Ada orang Departemen Agama ngasih 30 juta, turunnya 20. Saya pikir Ustadz, setiap pondok pesantren, setiap yayasan mesti dia punya usaha sendiri. Jadi kita tidak minta-minta. Sekarang kenapa kita terjebak? Karena kita miskin. Itulah penyakitnya. Mantap, mantap. Daripada tidak dapat gitu. Tapi kalau kita konsekuen, enggak bisa. Yang kedua, banyak yang di dalam instansi terutama Depak, dia gelarnya aja. Ilmunya enggak ada, imannya pun kropos. Nah, inilah penyakit. Menempatkan posisi itu tidak pada tempatnya. Yang kedua, kita ahli agama tawaduk pula, dikawari jabatan. Nanti ditanya di akhirat gimana? Nanti saya dituntut gimana? Ini penting juga jadinya. Jadi menyegah kemungkaran itu ketika kita punya kekuasaan tadi. Kalau kita punya potensi kekuasaan, diberikan jabatan tanpa meminta, ya legowo kita terima. Disitulah kita berdakwanya. Bahkan kalau kita diangkat, saya bisa mau jadi jabatan nih. Kalau ada korupsi, saya berhenti. Ada suap-suap enggak terima. Oh, Bapak nanti dipecat, silakan ya. Tapi kadang-kadang pejabat kita kan tidak seperti itu. Allah Akbar, Masya Allah. Ya kenapa bisa seperti itu, Ustadz? Pertama, miskin harta, miskin iman. Adalah miskin ilmu 3. Selesai lah tuh. Terima kasih Ustadz Dayat. Ini Pak Ustadz Zulkarnain Umar nih, kayaknya sudah gelisah tuh, pengen jawab ya kan? Silakan Pak Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada targib, ada tarhib. Kalau ada targib, kasih semangat. Ada tarhib, kasih aturan. Jadi Ustadz Dayat tadi itu tarhib, tapi targib pancung itu namanya. Memang ahlinya dia pancung itu, memang. Dia tinggal pancung. Jadi sebenarnya tidak semua instansi pemerintah saat ini seperti itu. Sudah banyak yang mulai bersih ya. Alhamdulillah. Saya di Kementerian Pendidikan, kemudian saya juga menjabat. Kita bahkan tadi ada mahasiswa yang terlambat bayar SPP. Ini kasus nih, bayar SPP terlambat, boleh terlambat dari tanggal yang ditetapkan, kemudian dia boleh bayar, nanti disanksi. Ketika sanksinya itu adalah denda, saya pertanyakan, denda itu keuntungan universitas. Kalau kita kan ekonomi syariah ada namanya takzir kan. Jadi saya bilang kalau itu keuntungan diambilkan untuk digajikan dosen, maka itu denda haram, hukumnya itu riba. Nah, gitu. Ya. Ya, dalam perdebatan itu enggak kita nggak ada denda. Oke, sepakat. Kalau kasus yang di Kementerian Agama tadi, yang pondok pesantren terima 30 tanda tangan, amprahnya 20, tetap 30 tapi 10 dipotong di atas, harusnya itu dilaporkan. Laporkan Ustaz Mustaqim. Siap melaporkan. Ya, dilaporkan karena kita gara-gara rektor Universitas Lampung saja yang bermain mahasiswa Fakultas Kedokteran titipan, maka seluruh rektor seluruh Indonesia sekarang semua nggak ada lagi yang berani. Maka Kementerian Pendidikan sekarang udah berusaha untuk bersih, nah, gitu kan. Tapi Kementerian Agama, saya rasa ini kecolongan aja, karena ada yang takut. Harusnya berani. Kami tidak akan tanda tangan itu amprah
Atau kami laporkan. Kalau ini bantuan untuk kami 30 juta, dipotong 10. Katakan 30, kami nggak ambil. Tapi kalau ini dia dipilih ke tempat yang lain, kami akan laporkan. Laporkan aja, kan ada ombudsman, komisi ombudsman. Di komisi ombudsman kan teman-teman kita juga banyak yang tarbiyah. Kalau nggak lapor ke praksi. Ya. Kalau enggak kita korankan. Kita kan nggak punya kuasa, tapi kita punya lisan, punya tangan kan. Nah, kalau palam yastati bilisani, palam yastati dengan kekuatan dengan lisan kayak ini adoful iman apa namanya? Kita ngikut malah nolak apa ini pancung lagi nih. Laporkan aja Ustaz. Kembalikan uangnya. Ya Ustaz Mustaqim, mana muncul dulu, buka layarnya dulu itu Ustaz Mustaqim. Ombudsman malah dibagi sama mereka. Enggak. Ombudsman akan jaga nama. Ah, Lapor baru panas tuh Ustaz Mustaqim. Ustaz, siap laporkan Ustaz. Atau antum Lapor nanti dilaporkan. Lapor ke praksi keadilan Ustaz. Kita perlu pendampingan aja nih. Oh, perlu pendampingan. Nanti kita maju. Atau lapor ke KPK langsung. Kami Ustaz, sekarang sedang ada proyek 800 miliar Ustaz. KPK itu berkantor di kampus. Nggak ada yang berani. Dan sekarang komisi-komisi KPK dan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan itu rata-rata anak-anak tarbiyah. Satu buah pensil pun mereka nggak mau terima. Allah Akbar. Mereka duduk kalau waktu duha mereka baca Quran. Karena kan pernah dipanggil BPK gara-gara salah standar biaya umum pengelolaan keuangan 2014 ke 2016. Jadi dipanggil lah pengelolaan itu anak keluarkan honor kawan-kawan. Ternyata di SBU standar biaya umum itu tidak boleh mengeluarkan honor kerjaan di kantor kecuali kerjaan itu di luar kantor. Maka itu temuan dari BPK. Karena baru pulang umroh, anak kasih minyak wangi, anak kasih ini dia nggak mau. Apalagi yang dikasih lebih besar gitu. Mereka jaga inilah. Dan rata-rata yang muda-muda sekarang rata-rata udah tarbiyah. Udah habis Quran para pemeriksa keuangannya. Nah, itu orang kemenaknya aja itu. Kalau antum laporkan ke BPK itu jadi itu. Atau ada yang laporkan? Nanti bisa ngelink Ustaz. Bisa ngelink Ustaz nanti untuk melapor. Oh iya, itu kalau Ustaz Mustaqim melaporkan naik pakom, langsung masuk berita headline. Woi, dasar itu. Naik pakom beliau lebih viral dari Azaitun tuh. Sekarang Ustaz, Undang-Undang Nomor 1 2018 tentang korupsi, tindak pidana korupsi, Nomor 1 2018, ketahuan korupsi walau hanya Rp1, maka diberhentikan dari pegawai negeri dan dipenjara. Tidak ada lagi istilahnya penjara 3 tahun. Kalau pidananya pembunuhan, pidananya penghinaan, pidananya salah kewenangan, itu masih bisa diangkat pegawai negeri. Tapi kalau korupsi diputus semua, walaupun hanya 1 hari tahanan penjaranya. Allah Akbar. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 KPK. Tapi para pejuangnya para mujahid tuh. Di antaranya yang ya Novel Baswedan, kemudian banyak juga sih orang-orang tarbiyah di dalam itu. Insya Allah. Enggak sebobrok itulah, cuman yang berkuasa yang bobrok. KPK itu masih diandalkan, tapi yang mana yang berkuasa sekarang di dalamnya kan juga banyak yang baik. Itu Mas Iman Setiana kasih komen ya, optimis lah bahwa negeri ini akan baik. Dakwah, pilih pemimpin yang baik. Ya Novel Baswedan memang udah nggak di KPK, tapi jasa beliau ada di KPK itu. Masya Allah. Syukran Pak Ustadz Zulkarnain Umar atas informasinya. Ana lebih optimis bahwa negeri ini akan baik, insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Kita semua harus naik makom. Iya, harus naik makom berjamaah. Ya, makom berjamaah. Ambil itu yang dikuasai oleh orang-orang zalim. Para penguasa zalim yang mengambil amanahnya hianat, kita ambil itu supaya adil. Nah, makanya Menteri Agamanya Ustadz Abdul Haq.
Allah Akbar. Masya Allah, kader KPK. Itu ada sepupu saya itu dari Pandeglang tuh, Kang Iman Setiana tuh lagi nyalek gitu. Gimana Kang? Beliau komen tuh, komen. Ada orang Pandeglang tuh lagi nyalek dia kan. Apakah bisa membedakan halal haram? Bisa bermain di tengah yang betul-betul politik zaman sekarang? Silakan Kang Iman Setiana, mungkin ada masukan atau cerita dari Pandeglang sana? Udah jadi atau belum nih? Belum. Baru daftar. Kalau bisa Ustadz, usul Ustadz, yang mau apa nih, kita tes dulu otaknya nih. Ya. Penting nih, Allah. tes otaknya ini kan. Jadi memang sesuai dengan prosedurnya. Otak kiri, otak kanan, otak tengah. Atau enggak berotak kan. Nah inilah kejadian negara nih. Ya kan? Otak Jadi kiri, yang- otak kanan, otak tengah. Oh, Kadang-kadang Jadi yang dipilih itu DPR yang ikut tes sipil. biar enak kita membantunya kan. Berjuangnya pun enak. Masya Allah. Oke, kita kembali ke Pak Profesor dulu. Mungkin beliau mau istirahat atau ada kata-kata terakhir Pak Profesor Agustin. Silakan. Kami mahasiswa biasa sampai jam 10:30 ngobrol-ngobrol cawe-cawe. Silakan Pak Prof. Ya, alhamdulillah saya Terakhir, Ustaz. senang sekali ya kan dengan kelas ekonomi Islam. Para pesertanya militan sudah, alhamdulillah. Tidak apa-apa, dimulai dengan kecil tapi sudah militan. Nanti yang inilah yang menyebarkan virus-virus, bukan virus, menyebarkan kebaikan-kebaikan. Dengan kelas yang kecil ini bisa sebagai apa pioner untuk minimal untuk pemimpin diri kita sendiri, kelompok kita sendiri ya. Sekali lagi mohon maaf saya sudah karena sinyalnya kurang bagus, saya senang sekali ya untuk kita sampai pekan depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita panjang umur sehingga kita bisa ketemu lagi dan saya juga bisa memberikan kontribusi. Senang sekali ya. Kita hanya jangan bicara masalah teori yang ada di sistem ekonomi Islam, tapi kita langsung praktek ya karena kita sini semuanya orang praktisi ya kan, bukan orang yang baru belajar ekonomi Islam, tapi sangat banyak pakar-pakar ya kan. Insya Allah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mau karena sinyalnya kurang bagus ya kita maklumin aja. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Agustin yang telah memberikan waktunya, ilmunya bagi kita semua. Nanti ini cek percakapan direkam, besok bisa diupload, masing-masing bisa nonton ulang. Oke, kajian malam ini cukup. Nanti kita ada tambahan nih, kurang lebih setengah jam. Malam ini sebetulnya giliran Ustaz Mustaqim cerita tentang ayat-ayat Tijarah, Ustaz. Saya Ustaz, Ya, Ustaz Mustaqim. Sudah selesai materinya. materinya ya udah sih. Ada Ustaz. Boleh mungkin satu ayat, dua ayat tentang Tijarah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Nabi, qala Rasulullah sallallahu, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Wah, ini udah kayak Az-Zaitun aja nih, bolak-balik. Surah ya Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Di malam yang sakinah ini berbahagia kita bisa berkumpul. Ada beberapa ayat Al-Quran yang berkenaan dengan tijarah, yaitu dalam surat Al-Jumu'ah. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard
yang artinya kurang lebihnya apabila telah dilaksanakan sholat, fantashiru fil ard, fantashiru fil ard, bertarlah kalian di bumi, wabtaghi fima atakallahu. Sorry Sat ya, maaf nih lagi kurang konsen Sat. Astagfirullah. Bentar Sat, sedikit lagi ketemu. Saya bacakan langsung dari ininya, kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila telah ditunaikan salat, maka sebarlah kalian di bumi, wabtaghu, dan carilah ayat utlubur rizqa, carilah rezeki, min fadlillah, dari khazanahnya Allah, dari karunia-Nya Allah. Wazkurullaha katsira, dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kalian berjaya, agar kalian bahagia. Ya, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita apabila telah menyelesaikan atau telah melaksanakan sholat, maka bertebarlah, mencarilah rezeki. Dari tafsir yang telah saya baca, dari beberapa tafsir, yaitu tafsir Madinah, Dr. Khalil, beliau katakan bertijarohlah, berjual belilah, dan dengan cara yang halal. Wazkurullaha katsira, jadi ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dalam berjual beli mesti ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali dalam muamalah ini hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam keharaman dalam bertransaksi, maka perlu ingat terus pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam hal riba. Ya, banyak orang yang tergelincir akhirnya dalam hal riba. Juga dalam ayat Al-Qur'an surat Nur, Allah Subhanahu wa taala firmankan, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Allah Subhanahu wa taala firmankan, laki-laki yang tidak melalaikan mereka, jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari melaksanakan salat. Jadi dalam sebuah tafsir juga dikatakan, seorang ulama menyampaikan bahwa laki-laki yang benar ini adalah laki-laki yang tidak terkesan dengan pergelimangan harta. Dia bekerja atau berjual beli sehingga melalaikan dia dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tijarah yang benar adalah tijarah yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari hal yang diharamkan dan menunaikan salat. Jangan asik-asik jualan aja, tetapi ketika azan berkumandang tutup aja dulu warungnya. Kan lagi asik-asik transaksi walaupun lewat online, kalau sudah azan berkumandang ya berhentikan dulu, tunaikan dulu perintah Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya seperti itu tafsir yang beberapa ada dalam kitab kita. Ya, mungkin ada baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada buruknya datang dari keburukan saya sendiri. Silakan disempurnakan Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih buat Al-Ustaz Mustaqim menyampaikan tentang ayat-ayat tijarah ya. Nanti ada beberapa ayat yang tijarah, kemudian dikaitkan dengan tafsirnya. Kemudian penting pula dengan mengaplikasikan dalam transaksi-transaksi yang kita hadapi. Nah, sangat penting buat asatidz semua, buat para mubalik atau mujahid kalau misalnya menyampaikan kepada keluarga, tetangga, relasi kita semua
bahwasanya berapa banyak orang berdagang, kemudian dia meninggalkan sholat. Berapa banyak orang ngantor, dia tidak sholat. Berapa banyak orang kerja, dia tidak sholat. Bahkan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk buat para perempuan. Dia ingat kepada Allah ketika di rumah pakai jilbab keluar dari rumahnya. Ada saya kasus 11 tahun orang perempuan kerja di perusahaan roti milik asing. 11 tahun dia berangkat pakai jilbab, masuk ke kantor, ke toilet dulu, dia buka jilbabnya. Pulang jam 5 sore, dijemput suaminya, kemudian pakai jilbab lagi. Nah, ini pun sama seperti itu. Dia bertijaroh, dia bekerja, berdagang, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya kekuatan iman terus disampaikan buat kita semua, dan perlu banyak ya, perlu ratusan, ribuan, jutaan para pembalik ekonomi syariah membetulkan keadaan dan potensi yang ada di masyarakat. Nah, silakan nanti kepada yang dari Pandeglang, Kang Iman, kemudian yang punya perusahaan ya kan, yang di BUMN, Pak Sandri, kemudian yang dari Majalengka, ini penting disampaikan bahwasanya berapapun transaksinya, jangan sampai meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mesti dilatih, termasuk para ustadz ya kan. Mohon maaf, nanti ada ustadz level jutaan, ustadz level puluhan juta, ustadz level ratusan juta, ustadz level miliaran. Kalau dia masih 1 juta 2 juta, dia rajin sholat. Tapi kalau sudah ratusan juta, mulai mundur-mundur sholatnya. Atau kena ratusan juta, mau terima suap. Kalau jutaan dia nggak mau terima. Tapi kalau 100 juta, oke lah. Piti masuk ya kan, tinggalkan sholat, kemudian dengan suap, dengan hal-hal yang lainnya. Nah, ini harus berpacu antara keimanan, ketakwaan, dan tijarah. Makanya Umar bin Khattab senantiasa buat cabung ke pasar, la yabi fi suqina. Jangan jualan di pasar kami kalau kalian tidak ngerti fikih muamalah. Oke, masih ada waktu sampai 20 menit lagi. Mungkin ada yang mau didiskusikan kepada teman-teman semua, disilakan. Sampai dengan praktek di lapangan ataupun ada kolaborasi di antara kita semua untuk naik makom bidang akademis, naik makom bisnisnya ya, macam mana bergerak, isi rekeningnya, jutaan, belasan juta, puluhan juta, ratusan juta, atau sampai miliaran. Nah, karena betapa nikmat harta di tangan orang-orang yang soleh. Bang Rian mungkin ada masukan nih, belum keluar suaranya Bang Rian. Silakan Bang. Ya, dengar. Ya Allah. Siap Amal ya. Ada Bang Rian yang mau didiskusikan? Sementara pas nih, aneh. Oke. Ustaz Abdullah dari Siak, ada yang mau dibicarakan? Silakan. Ustaz Rian dia langsung keluar 4 bulan. Allahu Akbar. Dalam Syekhuna. Gimana Ustaz Abdullah? Dari Siak, gimana Ustaz? Belum, Ustaz. Ya. Mustami dulu, Ustaz. Mustami ya, oke. Terima kasih. Kang Ustaz. Iman Setiana dari Pandeglang, rumah Kang. Mustami. Oke ya, jadi luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan malam ini kita dapat materi. Sudah di-share tadi di grup WhatsApp ya. Yang Ustaz, belum ada satu Ustaz mau Ya, silakan, ini Ustaz, Ustaz. apa namanya? Gimana? Coba di-clearkan lah kan ini Ustaz. Jadi negara kita ini kan punya hutang dengan negara Cina. Dan hutangnya itu transaksinya itu kan pastinya kena riba juga. Jadi pemerintah ini kan mewakili rakyat untuk menghutang demi kemajuan negaranya. Jadi
apakah secara otomatis kita ini terlilit juga dengan riba ataukah hanya pemerintahnya saja itu, Ustaz? Kalau seperti itu ya. bagaimana? Utang negara kita, waqala Misbahun. Berkata Misbahun, anggota DPR, utang kita ternyata sudah tembus 20.000 triliun, ya. Dan itu memang akadnya riba. Kemudian bunganya saja nanti Desember 2023 mesti bayar 450 triliun, itu bunganya saja, ya. Yang pertama sudah ada fatwa MUI bahwasanya bunga bank hukumnya haram, termasuk itulah hutang negeri kita. Yang kedua, pelaksananya adalah Presiden beserta Menteri Keuangan. Nah, perlu diketahui sampai level Menteri Keuangan kita, ya silakan tanya, ngerti nggak itu riba gitu. Kalau dia kuliahnya konvensional, S1, S2, S3, ekonomi umum, maka ya saya bersaksi, S1 saya ekonomi umum, 8 semester di Perbanas, bersama Kang Haris dari Majalengka tuh, Pak Haji Aris, nggak pernah satu ayat pun, satu hadis pun dosen memberikan pelajaran bahaya riba, nggak pernah. Artinya ya mereka secara sadar berhutang dan tidak sadar itu adalah riba. Kita yang merasa bayar pajak punya hak tanya sebetulnya, punya hak untuk bertanya dan mengawasi lewat wakil-wakil rakyat yang ada. Sementara itu ya minim pengetahuan kita tentang wakil rakyat, kemudian wakil rakyat itu menyampaikan tentang perkara ini, ya alhamdulillah sudah ada MUI yang menyampaikan fatwanya, namun ini perlu perjuangan yang banyak, perlu perjuangan yang terstruktur itu. Maka alhamdulillah mudah-mudahan kalau kita tidak bisa memperbaiki yang atas, ya kita perbaikilah provinsi kita. Tak bisa perbaiki provinsi, ya kita perbaikilah kabupaten kita. Belum ada kekuatan perbaiki kabupaten, ya perbaikilah RW kita. Nggak ada kekuatan untuk memperbaiki RW kita, perbaikilah RT kita. Belum bisa kita perbaiki RT kita, ya masjid kita masing-masing lah. Berapa dana di masjid, berapa hutangnya, berapa kekurangannya. Nah, ini kita perlu prihatin. Masih banyak masjid rekeningnya bank konvensional. Ya, saya ceramah berkali-kali, masih banyak masjid-masjid yang rekeningnya rekening bank konvensional. Padahal di Riau sudah ada Bank Riau Kepri Syariah. Kalaupun kita tak bisa memperbaiki masjid kita, maka yang terakhir adalah perbaiki keluarga masing-masing. Keluarga kita, sepupunya, saudaranya masih banyak kerja di tempat riba. Keluarga kita, saudara kita, tetangga kita masih banyak yang punya hutang, nggak bisa bayar, masih banyak hutangnya pun dari rentenir. Gitu. Ini perjuangan besar dan tantangan dan peluang buat kita semua untuk membersihkan ekonomi kapitalisme berubah menjadi ekonomi Islam. Itu Pak Ustadz Mustaqim. Nah, termasuk antum di pesantren harus mulai digalakan virus ekonomi Islam kepada santri, kepada guru-guru, ya kan, supaya santri paham tentang akal-akal syariah. Jangan sampai mereka usia menikah, tapi belum sanggup untuk melamar. Mereka usia sudah siap menikah, tak bisa mencari rezeki yang halal. Gitu Pak Ustadz. Oke, siap Ustaz. Berarti kita masyarakat nggak ada kena debu riba seperti yang dalam hadis. Terkena. Saya bayar pajak rutin tiap tahun, kemudian kita nggak ngomong. Nah, minimal saya dengan berdakwah, berceramah, hati-hati riba, hati-hati bunga, dan senantiasa istighfar. Kemudian sekemampuan saya, teman-teman caleg, teman-teman di sana kita omongkan tentang riba. Khotib Jumat saya tetap terus ada ribanya. Khotib Idul Adha, Idul Fitri, berkali-kali saya ceramah Idul Adha, Idul Fitri, mereka senang. Terima kasih Pak Ustadz, saya sekian tahun ceramah Idul Khotbah, baru sekarang ada ribanya. Nanti kami undang lagi ya, iya. Ya, ternyata setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak diundang-undang. Kenapa? Maaf Pak Ustadz, hampir semua jemaah kena riba.
belum siap kalau dengar Ustaz ceramah tentang riba. Itu resiko ya. Akhirnya ya Kalau kita, masuk Ustaz, masukkan ya. saya itu Ustaz pertama pakai usul fiqh. Kalau enggak bisa ditinggalkan semua, jangan ditinggalkan semua. Maksudnya kita berapa yang kita ada kemampuan kita rubah. Yang kemudian kita posisikan semua. Setiap kita kan yang punya potensi nih. Muazin berdakwah dengan adzannya. Mujahid berdakwah dengan pedangnya. Kemudian kalau kita kayak misalnya kayak Dr. Zulkarnain Umar, dia di pendidikan, bisa berdakwah di situ. Minimal kita merubah mindset masyarakat, Ustaz. Kalau otaknya sudah dicuci, insya Allah nih hatinya akan dicuci juga. Maka kita mesti ada pejuang dua nih. Perjuang zahir dan pejuang batin. Nah, gitu. Ustaz, satu lagi Ustaz, biar malam ini bisa tidur nyenyak lah Ustaz. Apa tuh? Udah berapa malam nggak tidur emang? Ustaz, berkaitan dengan pembahasan kita kan. Kalau debu riba itu kena kita kan, kita bisa tidur nyenyak lah istilahnya. Karena dalam hadis itu kan, apakah betul yang saya tanya gini, apakah kita bisa tidur nyenyak malam ini karena kita kena debu riba gitu? Dalam hadis kan memang yang dari riwayat Imam Muslim itu kan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidahu, tapi di situ tidak tertulis dan yang merasakan debu riba. Kira-kira kita kalau kena debunya riba ini, bisakah malam ini kita tidurnya gitu kan, tanpa harus khawatir gimana nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Oke, saya tanya kepada guru hadis tuh. Ada kita kawan guru hadis ya kan dari Siak itu. Oh ya. Udah sampai belum? Oh, astagfirullah. Nah, itu dia lahir di Mekah ya kan, kemudian ngajar hadis. Nah, itu mesti bicara tuh. Sudah sampai belum hadis tentang debu-debu riba? Itu yang pertama. Siapa kawan antum dari Siak Ustaz tuh? Astagfirullah. Bisa Ustaz Abdullah. Nah, ini biar bersuara ke Ustaz Abdullah deh. Iya, itu kelahiran Mekah, belajar hadis, lama di Yaman ya kan. Ya Ustaz Abdullah. Ustaz. Saya yang ngajar hadis, Ustaz. Sudah nyampe ya ayat tentang apa, hadis tentang riba? Ya, Ustaz. Sabar. Yang debu riba, itu ditanya Ustaz Sakim tuh. Yang debu riba tuh, Ustaz. Kayaknya belum nyampe ke sana tuh, Ustaz. Perlu jadi PR kita nih. Insya Allah lah tugas minggu depan ada tuh yang ini. Ya, dari tugas minggu depan. Kita lihatlah, cari resensi dulu kan. Ya, silakan mutolaah dulu, dibuka kitabnya hadis tentang akhir zaman, bahwasanya kalaupun kita berusaha terhindar dari riba, pasti kena debu-debu riba. Nah, tolong buka kitab syarahnya, kemudian pendapat para ulama, termasuk ya dibuka pula ekonomi kontemporer tentang riba saat ini gitu. Oh, insya Allah. Siap. Minimal risau ya kan, bahwa kita senantiasa riba, Masya Allah. Yang paling afdol adalah seperti Kiai Mufasir di Banten, ya kan? Nah itu afdol tuh. Satu, dia nggak megang duit. Yang kedua, dia tanam padi sendiri. Yang ketiga, dia bibit ikan sendiri. Kemudian dia tanam singkong sendiri. Nah, dia sejauh pemahaman saya udah nggak mau sentuh dengan perkara itu. Ya mudah-mudahan orang seperti itulah yang bisa terhindar dari debu-debu riba ya. Masak sendiri, tanam sendiri, cabut sendiri, udah dengan tangan dia. Itu insya Allah selamat. Tapi kalau kita bertransaksi di luar, kemudian dapat megang uang kertas campur dengan yang lainnya, wah ini banyak-banyak istighfar, tapi yakinlah ikan laut itu lebih kuat dari ikan air tawar. Nah, maka kita yang di kota, kita bertungkus lumus dengan jemaah, kemudian bertransaksi, ya bismillah. Jangan mundur langkah, justru ini menjadi peluang. Kalau saya yakin, insya Allah ya, karena perang dengan riba ini, perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti akan tolong.
lalu biharbi minallah wa rasulih. Kalau kau tetap juga ngeyel, wa man ada faulaika ashabun. Mereka masuk neraka, kemudian perang dengan Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita minimal sudah tidak mau gabung dengan riba, menolak dengan lisan, dengan hati, dengan tangan, insya Allah Allah akan bantu kita semua. Kita termasuk daripada mujahid-mujahidnya Allah Subhanahu wa taala yang di belakang untuk ikut membantu memerangi riba, ya. Yang namanya perang kalau tidak dibunuh membunuh, tidak menonjok ditonjok. Nah, ini bismillah bahwa mahasiswa ekonomi Islam memang pejuang-pejuang anti riba semua. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jam 22:11, mungkin setengah 11 kita cukupkan. Ada 10 menitan lebih lagi. Bertanya Ustaz. Bukan lain tuh, bisa apa Ustaz? Dalam transaksi di rumah makan nih, saya mau tanya. Gimana? Mana yang lebih kita bayar dulu atau makan dulu? Yang betul memang KFC. Makan dulu, ya kan? Bayar dulu baru makan. Mereka mempraktekkan itu. Warteg itu kurang syariah. Kenapa? Makan telur 1, tempe 1, sayur 1, sambal. Makan, ya. Habis makan, kilo 28.000 loh. Kemarin 30.000 sama bapaknya? Enggak. 38.000. Cuma 32.000. Ada selisih 8.000. Kalau sama bapaknya murah, sama emaknya mahal. Akhirnya kita bayarlah 38.000 kan. Padahal sama dulu kemarin makan seperti itu. Nah, Marahnya ditagih lagi gitu. Kurang. yang kita tidak jelas di depan, ya hati-hati bisa subhat. Bayar dulu, ya. Selesaikan pembeli, penjual, akad barang di depan. Selesai di depan, halal insya Allah. Tapi kalau belum selesai, risiko, subhat. Naik ojek. Jack berapa ke Mall SKA? Biasa. Berapa? Biasa. Berapa? Biasa. Berangkatlah kita naik ojek. Nyampe di mall berapa? 20.000. Biasa 10.000. 20.000 kata tukang ojek. Biasa 10.000. 20.000. Berangkatlah kita tuh. Akhirnya dibayarlah 20.000. 10.000-nya ikhlas, 10.000-nya dongkol di hati. Tukang ojek brengsek. Nah, ketika kita tidak ikhlas, ya khawatir terkena subhat, dimakan oleh istri ojek, anak tukang ojek, nah itu yang berbahaya. Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, tunaikanlah akad. Akadnya di depan, bukan di belakang. Lebih baik berantem akad di awal, kemudian selesai urusan, daripada santai-santai di depan tidak ada akad, ketika di belakang pecah hati, pecah kongsi, sampai 3 kali lebaran tidak bicara. Inilah orang-orang Melayu. Jadi tetap perjuangan, ya. Berapa banyak para pedagang belum ngerti akad, itu tadi akhirnya ya subhat jadinya, khawatir. Al halalun bayin wal haramun bayin. Halal sudah jelas, haram sudah jelas, wa bainahuma musyabbihat. Yang di tengah-tengah subhat. Orang beriman berani meninggalkan yang subhat. Nah, kalau tak ada iman, jangankan yang subhat, yang haram pun diembat. Allah Akbar. Insyaallah, taib. Kelas. Yang lain silakan, ada yang mau didiskusikan? Nanti saya ada wacana untuk kopi darat dengan Pak Sandri yang punya konsep wakaf 0% margin, dengan Al-Ustadz Eko Widianto, praktisi BMT,
dengan Ustaz Zulkarnain Umar yang punya link. Sekali lagi pada Pak Sandri, konsep wakaf margin 0%, akan kita atur waktu jumpa dengan Ustaz Zulkarnain Umar dan praktisi BMT, ya. Oke, sholat Ustaz. Empat orang kan yang mau ikut, boleh. Insya Allah. Janjian ya. Ini ada benang merah sebetulnya di antara praktisi BMT, Mas Eko, dengan Pak Sandri ya. Saya jumpa berkali-kali dengan beliau. Pak Sandri ini dasar pemikirannya, terobosannya sedang galau juga. Macam mana bank syariah bisa memberikan margin yang lebih kecil dibandingkan bank konvensional gitu. Saya pun termasuk mendukung, cuman memang perlu, tidak cukup Zoom, harus ngopi, harus ketemu. Ustaz Zulkarnain Umar bersedia jumpa ya? Insyaallah siap. Alhamdulillah. Oke, yang lain nanti boleh saya atur waktu ketemuannya di mana. Ustaz Dayat siap kawal Ustaz Dayat ya? Kalau nggak ada Ustaz Dayat, nggak rame. Nggak ada di pancung saya. Iya, nggak ada tukang pancung. Ada, harus ada. Oke, malam hari ini alhamdulillah satu ya, kita ada kenal dengan Mas Eko, beliau praktisi BMT. Ya, ini perlu dibuat di masing-masing pesantren, masing-masing masjid, masing-masing tempat. Karena apa? Solusinya apa gitu? Kita ceramah riba, tablik akbar riba, apa solusinya? Nah, umat takut dengan riba. Setelah itu praktek, akhirnya kena rentenir juga. Nah, perlu lembaga keuangan syariah. Salah satunya memang BMT. BMT memang Baitul Mal wa Tamwil. Cuman singkatan plesetannya adalah bank modal tipis. Nah, itu ya BMT. Karena memang modal tipis. Nah, karena modal tipis tadi nggak bisa dia bersaing dengan bank yang sudah besar, puluhan, belasan tahun beroperasional gitu. Tapi kita paham juga kenapa mereka bisa margin tipis ya kan, karena volumenya besar. Ya BMT Indragiri ya segitu doang, nasabahnya berapa orang ya kan? Berapa nasabahnya Mas Eko? Belum dibuka tuh soundnya. 1.500 Ustaz. Oh, 1.500 nasabah ya, anggota ya? Ya, insya Allah. Iya. Jadi Pak Sandi perlu diketahui macam mana BMT yang 1.500 anggotanya melawan bank konvensional yang 80 juta anggotanya gitu. Ini bukan lagi cicak lawan buaya. Ini apa nih? Ya lebih anak cicak, cucu cicak nih lawan buaya. Ya, tapi harusnya perbandingannya bukan seperti itu, Ustaz, kan ya. Bukan masalah volume banyak ya. Kalau masalah volume banyak ya seperti itu. Makanya kita tidak pernah bisa berkembang. Satu, karena BMT dari dulu sampai sekarang, setahu saya bisnisnya itu saja. Simpan pinjam, penjual tetap anggotanya beli barang, ya seperti itulah. Cuman harusnya ada beberapa tim BMT itu dia memiliki beberapa orang manajer investasi level 8 misalnya. Jadi ini bisa memberikan hasil yang jauh lebih besar dan bisa saja toh cicak itu mengalahkan buaya kalau cicaknya bisa dapat pedang bagus. Nah, gitu Ustaz. Nah, ya itu mudah-mudahan nanti kapan ada waktu kita bisa ketemu ngopi santai Ustaz. Mungkin mudah-mudahan ada terbuka wacana baru untuk memulai dari Pekanbaru. Ya, terima kasih Pak Sandri. Saya berapa kali ngobrol dengan beliau, memang ada terobosan besar ya. Terobosan besar, kita pun ada bisnisnya. Insya Allah bisa memberikan solusi. Nah, kalau Mas Eko terbuka, itu punya potensi yang besar. Insya Allah ya. Ini banyak para ustadz yang di belakangnya ratusan santri, umat. Insya Allah bisa bangkit dan berkembang.
Oke, jadi untuk Senin depan giliran Ustadz Abdullah ya tentang hadis tijaroh, khususon tadi yang ada debu-debu ribanya. Tolong buka kitabnya. Nanti untuk malam Selasa berikutnya gantian. Mungkin Ustadz Pak Eko dulu ya, Pak Eko nanti setelah Ustadz Abdullah, Pak Eko tentang BMT boleh. Siap, insya Allah. Istilahnya kultum, kuliah. Tadinya kultum ini kuliah 7 menit. Nah, cuman ketika dikasih 7 menit, Ustadz Dayat, nah, cukup nih kalau 7 menit. Nah, saya ganti menjadi kuliah 17 menit gitu. Ya. Kalau Ustadz pantang dikasih mikrofon Ustadz, payah berhentinya. Oke, kalau tidak ada lagi kita istirahat. Nanti ini direkam, akan saya upload di YouTube pribadi ya. Jadi bisa ditonton secara pribadi oleh para anggota. Kemudian saling mendoakan semoga negeri ini damai tentram dan Allah gantikan orang-orang yang salah dengan orang-orang soleh. Insya Allah yang hadir di sini orang-orang soleh, para habis Quran, para ustadz, para ulama, mudah-mudahan ke depannya bisa berkontribusi lebih aktif untuk kemaslahatan umat Islam. Sekian dari saya. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari diri saya pribadi. Mohon doa semoga kita semua bisa bangun tahajud kemudian saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Sandri masih mau ngobrol? Apa yang dibahas dari Ustaz? Nanti kalau terlalu banyak Ustaz bahasnya di sini nanti ngopinya nggak enak lagi tuh nanti. Oke lah, jadi tunggu ya. Baiknya kita siapkan kopinya. Ah iya, oke. Oke Ustaz, yuk makasih. Kang Iman. Tunduk ya Kang Iman ya. Setelah, ayo guys tunduk mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Waalaikumsalam, Bang Aris, satu nuhun. Ikrom. Tidur Ikrom.